Oke, oke. Oke, nanti tolong disimpan ya link recorder-nya, nanti saya minta linknya. Itu ya. Terima kasih. Oke. Oke. Saya lanjut ya teman-teman ya. Izin saya share screen pertemuan keberapa tadi? Ketiga. Oke, yang ini tadi melanjutkan yang tadi yang sempat terpotong teman-teman. Ini terkait tentang yang lebih kompleks terkait penyebab dan klasifikasi abnormalitas. Nah, intinya tadi yang seperti saya jelaskan. Memang kalau berdasarkan ini maksudnya definisi ataupun penyebab abnormalitas pada masing-masing tokoh itu pasti memiliki penjelasan tersendiri. Misalnya di Coleman ini, dia menjelaskan penyebab abnormalitas itu tidak bisa dilihat karena single faktor, jadi multifaktor. Ada disebabkan karena penyebab primer, penyebab predisposisi, penyebab mencetuskan, penyebab menguatkan, ataupun reinforcing. Begitu ya. Nah, apa sih kira-kira ini semua begitu? Nah, itu ada di slide selanjutnya. Nah, saya nih penyebab primer seperti yang saya jelaskan tadi. Oh, misalnya nih, seseorang terkena COVID misalnya, diagnosanya COVID-19 nih, apa penyebab utamanya gitu. Nah, oh ternyata diperiksa ternyata oh virus gitu, kayak gitu misalnya. Terus dari COVID misalnya. Jadi kayak gitu, misalnya jadi itu merupakan suatu penyebab utama yang benar-benar memicu timbulnya suatu penyakit. Kalau ini saya contohkan adanya bakteri Y merupakan penyebab dari penyakit Y. Meskipun penyakit Y belum muncul saat ini. Jadi memang saya ini belum muncul, tapi sudah diketahui nih, oh ini loh penyebabnya. Misalnya, oh ini COVID, penyebabnya itu karena memang terkena virus apa gitu. Jadi contohnya seperti itu. Misalnya oh dia terkena kena pneumonia yang lagi rame nih, radang paru-paruan. Nah itu apa penyebabnya? Oh ada bakteri ini misalnya. Setelah diperiksa, nah itu menjadi penyebab primernya munculnya satu gangguan. Oh misalnya nih dia mengalami suatu gangguan psikologis, depresi misalnya. Oh penyebab primernya apa? Nah itu setelah dicek, oh penyebabnya mungkin karena mohon maaf yang membuat dia depresi adalah penyebab utamanya diketahui dia mengalami gagal nikah dengan pasangannya padahal dia mau menikah ini sudah kurang 3 hari lagi misalnya ya contohnya. Jadi penyebab yang utamanya gitu yang harus dipenuhi, penyebab yang harus ada, yang harus dipenuhi pada munculnya suatu gangguan tertentu. Bisa dipahami ya, teman-teman ya? Bisa ya? Halo? Bisa ya? Semoga lebih mudah. Oke, selanjutnya adalah penyebab predisposisi. Penyebab predisposisi ini apa sih? Kalau dari definisinya ini, penyebab ini merupakan suatu keadaan yang dimiliki sebelum munculnya suatu gangguan yang kemungkinan dapat menyebabkan terjadinya suatu gangguan di masa yang akan datang. Ini contohnya begini, yang saya contohkan adalah sifat tertutup pada diri individu yang dapat menjadi predisposisi timbulnya gangguan perilaku menghindar pada masa yang akan datang. Jadi sikap tertutup pada individu itu bisa menjadi predisposisi nih, kayak penggerak nanti munculnya suatu gangguan perilaku menghindar pada masa yang akan datang. Jadi sikap ini gitu ya, itu tuh bisa jadi predisposisi atau pemacu timbulnya suatu gangguan tertentu gitu loh. Misalnya seperti itu. Jadi kemungkinan suatu hal tertentu itu bisa jadi sikap tertutup itu kemungkinan itu bisa menjadi penyebab timbulnya suatu gangguan tertentu di masa yang akan datang. Itu arti dari penyebab predisposisi. Ini saya contohkan misalnya sifat tertutup. Oh, sifat tertutup seorang ini mungkin saat ini orang ini tidak mengalami permasalahan, tapi tidak mengalami suatu gangguan atau diagnosa tertentu dari sifat tertutupnya tadi ini. Tapi kemungkinan bisa jadi hal ini atau sifat tertutup ini bisa menjadi penyebab atau menjadi predisposisi timbulnya gangguan perilaku seseorang pada masa yang akan datang gitu. Nah, sedangkan penyebab mencetuskan adalah misalnya contohnya dia ini sebenarnya sudah punya suatu kondisi tertentu atau diagnosa tertentu, tapi belum parah. Tapi ternyata ada suatu kondisi yang mencetuskan itu akhirnya membuat seorang mengalami gangguan tadi ini yang tidak parah menjadi parah gitu teman-teman. Misalnya seseorang mengalami dia punya kecemasan nih teman-teman, dia cenderung punya kecemasan. Nah kecemasannya ini
lagi kondisinya lagi baik, dia nggak lagi cemas, tapi dengan munculnya suatu hal tertentu itu bisa memicu memicu dia jadi akhirnya bisa cemas lagi, kayak gitu. Jadi contoh apa namanya, definisi ini hampir sama dengan penyebab menguatkan reinforcing. Jadi nih misalnya, kondisi tertentu seseorang nih, yang tadi seperti saya jelaskan tadi, kecemasan tadi ini karena dia mengalami suatu peristiwa tertentu. Nah, ini kondisinya juga bisa akhirnya menguatkan kondisi kecemasannya yang dimiliki sebelumnya tadi. Jadi misalnya dia ini, apa ya, contohnya, dia punya kalau ini saya contohkan orang ini gampang, ini bukan sampai ke gangguan ya, individu yang tidak senang pada seseorang. Jadi misalnya gini, misalnya nih Mas Bukhori nih, pada dasarnya udah nggak suka dengan misalnya nih temennya Mas Mulyadi. Karena terus tiba-tiba dia dengar sesuatu yang jelek terkait Mas Mulyadi. Lalu ada seorang teman yang menceritakan hal tersebut ke Mas Bukhori. Nah, yang dia dengar itu semakin memperkuat kebenciannya atau perasaan nggak nyamannya dengan Mas Mulyadi, gitu. Jadi misalnya ini gangguan, gangguan X, dia memiliki gangguan X. Sudah lagi dalam pengobatan misalnya. Tapi tiba-tiba ada suatu stresor atau stimulus yang akhirnya menguatkan kembali ini muncul, jadi lebih besar. Misalnya kecemasan juga atau depresi, dia sudah dalam kondisi yang cooling down, sudah lumayan baik, lagi dalam recovery. Tapi tiba-tiba ada suatu stimulus yang akhirnya gitu, langsung membuat dia menguat lagi kondisinya yang baru saja stabil, seperti itu. Jadi memang itu mendorong. Jadi mendorong suatu kondisi seseorang itu akhirnya yang sudah dalam kondisi stabil jadi lebih buruk, kayak gitu. Itu terkait penyebab yang menguatkan. Oke, paham ya teman-teman ya terkait penyebab yang menguatkan tadi. Kalau penyebab menguatkan itu akhirnya dia menguatkan. Jadi yang awalnya sudah stabil, jadi karena ada sesuatu hal yang stimulus yang tidak menyenangkan, jadi membuat dia bangkit lagi. Kalau yang mencetuskan tadi, hampir sama, tapi memang yang kalau sifatnya yang mencetuskan tadi itu, eee, s contohnya itu seseorang yang sudah sejak lama mendendam sesuatu, akhirnya itu muncul lagi karena ada pencetus, stimulus, hampir sama memang. Ini dicetuskan, terus ini dikuatkan gitu, jadi hampir sama, gitu. Mungkin ada pertanyaan dari sini? Ada yang bingung? Maaf Ibu, ini kan mencetuskan dan membatasi itu kan hampir sama. Kemudian Mhm, titik bedanya itu di mana ya Ibu? membedakannya. Jadi kalau ini ya, pelan-pelan ya. Kalau menguatkan itu intinya, kalau menguatkan tuh jadi awalnya itu memang pada dasarnya dia sudah punya kondisi kondisi tertentu. Jadi terus ketika tiba-tiba ada stimulus datang yang mengganggu kondisinya, itu semakin kuat akhirnya. Jadi menguatkan misalnya contohnya yang tadi nih, individu yang tidak senang pada seseorang. Nah, terus misalnya nih tadi Mas Mulyadi nggak suka sama, eee, meli nggak suka sama Mas Bukhori. Terus Mas Mulyadi dengar sesuatu hal yang nggak baik terkait Mas Bukhari terus ya akhirnya ya terus akhirnya kan responnya Mas Mulyadi ini ya emang dia kayak gitu, emang dia tuh gini gini gini. Ah, akhirnya kan itu stimulusnya itu yang menyebabkan akhirnya menguatkan perasaan tidak suka Mas Mulyadi terhadap Mas Bukhari. Oh bener kan, dia itu emang kayak gitu, dasarnya emang kayak gitu. Contohnya kayak gitu kalau menguatkan. Bisa nggak dipahami Mas Mulyadi? Halo? Halo? Mas Mulyadi? Halo? Suara saya terdengar ya? Ya Ibu ya. Ah, kalau mencetuskan, ini timbulnya suatu peristiwa yang sebenarnya tidak begitu parah, namun seolah-olah menjadi penyebab timbulnya tingkah laku abnormal. Kalau ini kan sebenarnya ada kondisinya tidak parah gitu ya, tidak parah. Tapi akhirnya itu bisa menjadi penyebab timbulnya tingkah laku abnormal. Jadi misalnya, oh dia itu memang gini, dia pemikir, dasarnya orang gitu, memikir. Atau orang yang suka memendam gitu ya. Seseorang yang sudah sejak lama memendam sesuatu, sehingga saat muncul suatu peristiwa yang ringan atau sepele, hingga membuat individu tersebut menunjukkan tingkah laku yang abnormal. Dia itu punya misalnya gini,
ada suatu kondisi gitu ya, memang, oh aku nih orang dasarnya orangnya suka mendem gitu, atau suka atau jangan bilang overthinking, orang sukanya pemikir gitu ya. Nah, terus tiba-tiba ada suatu peristiwa yang mencetuskan itu. Oh, akhirnya yang membuat dia, "Oh iya ya, gimana ya?" Dia akhirnya gelisah, pemikir gitu. Jadi memang ada peristiwa yang mencetuskan, awalnya tuh memang dia punya kondisi tapi tidak parah, biasa. Akhirnya ada yang mencetuskan tadi. Kalau yang hampir sama memang dengan menguatkan, tapi kalau menguatkan tadi emang dasarnya dia sudah punya kondisi yang tidak baik gitu. Kondisi yang tidak baik, akhirnya ada suatu stimulus, itu yang akhirnya lebih menguatkan kembali kondisinya yang tidak baik itu, akhirnya menjadi kondisi-kondisi yang semakin parah, gitu. Gitu ya teman-teman, ini aja ini sebenarnya ini tidak parah, ini nih, ini yang bisa nanti difahami. Ini tidak parah, sebenarnya kondisinya tidak parah, tapi akhirnya ada yang mencetuskan, akhirnya itu bisa jadi faktor yang menyebabkan seseorang mengalami permasalahan atau gangguan psikologis. Kalau ini, ah dia sudah punya kecenderungan tertentu, sudah punya kecenderungan tertentu. Nah, misalnya itu yang tadi, Mas Mulyadi emang dasarnya udah nggak suka sama Mas Bukhari. Makanya ketika dengar cerita dari Mas Bukhari yang jelek-jelek, ya emang dia semakin mantap hatinya, ya emang dia kayak gitu, dasarnya dia kayak gitu loh, contohnya kayak gitu, biar gampang. Itu ya teman-teman ya, paham, bisa dipahami? Ya, Ibu, bisa, bisa. Nah, bisa ya, Ya, bisa Bu, paham. oke. Nah, ini terkait frustasi dan stres. Berbagai hambatan dapat mengganggu individu untuk dapat mencapai tujuan atau hal yang diinginkan dapat membuat individu merasa frustasi. Nah, frustasi misalnya ini teman-teman apa Mas Bohori mau tanya? Iya Bu, Iya gimana? tadi kan ada beberapa hal kan terkait dengan stres, frustasi. Itu sepemahaman saya kan terkait juga dengan isu kesehatan mental gitu. Berarti ini kan secara nggak langsung isu mata Iya kuliahnya benar. berkaitan dengan isu kesehatan mental secara nggak langsung gitu ya. Mhm, mhm, Terkait dengan itu kan kalau untuk praktisi atau dosen kan memang kualifikasinya sudah mumpuni. Tapi kalau untuk mhm. kami yang masih pada tahap belajar, sampai seberapa jauh kami bisa ikut berpartisipasi untuk mengatasi isu kesehatan mental. Misalnya yang kami lihat langsung saat rekan-rekan di lingkungan kami itu mengalami hal terkait dengan kesehatan mentalnya gitu. Oke, jadi Sampai memang batas mana gitu Bu maksudnya? oke, batas mana? Oke. Nah, sebenarnya memang seperti yang saya jelaskan tadi, kalau misalnya Mas Bohori ikut di penjelasan di awal tadi yang di link Zoom sebelumnya itu, memang psikologi klinis ini memang apa ya, kan terapan dari ilmu psikologi sendiri, sama kayak psikologi pendidikan, psikologi industri, ya gitu ya, dan lain-lain. Nah, memang di dalam topik pembahasannya ini memang konsepnya ada membahas tentang psikologi abnormal atau psikopatologi. Ada pembahasan tentang psikologi kepribadian dan beberapa hal yang lainnya. Jadi memang di dalam materi psikologi klinis ini isunya memang seperti itu, Mas. Ada bahasan-bahasan yang membahas tentang berbagai macam permasalahan psikologis yang akhirnya itu bisa dibilang kalau ditarik-tarik, oh iya pentingnya kesehatan mental begitu ya. Kalau ditanya sampai sejauh mana, ya sejauh kalau misalnya sampai kayak belajar belajar seperti ini adalah, eee sejauh kalian bisa memahami ini dan bisa mengkampanyekan itu, bisa mengaplikasikan hal ini pada diri kalian sendiri dan bisa menularkan hal itu kepada orang lain. Kalau terkait, oh ini kalau misalnya, oh ini dia terdiagnosa apa, itu memang belum tugas kalian. Mungkin cukup kalian hanya sekedar tahu nanti di semester atas itu ada mata kuliah psikopatologi, nanti dijelaskan, oh ini loh orang yang depresi atau orang yang bipolar itu memang punya simptom-simptomnya, sampai seperti itu, tapi kalian tidak bisa melakukan diagnosa. Jadi kalau ditanya sejauh mana pemahaman kesehatan mental ini adalah ya sampai sini, jadi sampai kalian bukan hanya ya, cukup sekalian tahu, oh orang-orang seperti ini tuh simptom-simptomnya seperti ini loh, gitu loh. Oh ini loh pentingnya kesehatan mental yang harus aku jaga, karena sebenarnya kalau kesehatan mental tidak saya jaga dengan baik, itu akan menimbulkan berbagai macam gangguan permasalahan psikologis yang bentuknya A, B, C, D, E, ini seperti ini yang memiliki simptom seperti ini. Tapi memang teman-teman yang masih belajar di jenjang S1 tidak boleh
melakukan diagnosa. Maksudnya menetapkan, oh ini diagnosanya seperti ini. Jadi memang harus ada supervisi gitu, Mas. Gitu, Mas Bukhari. Tapi pemahaman kalian ini bisa kalian aplikasikan, oh mengkampanyekan, oh ini loh pentingnya kesehatan mental. Kan banyak banget ya isu-isu kesehatan mental kalau teman-teman pengguna aktif sosial media kan. Banyak banget kan. Dulu saya juga pernah kan bawain materi webinar tentang kesehatan mental. Memang itu nggak hanya dialami oleh orang dewasa, orang tua, bahkan anak-anak kecil juga sudah mulai banyak. Udah bukan mulai sih, sebenarnya udah banyak. Zaman saya kuliah dulu sudah banyak banget kayak gitu. Itu ya Mas Bukhari. Bisa terima ya. Oke, ini saya masuk lagi ke sini ya teman-teman. Nah, misalnya nih, frustasi tadi. Halo? Suara saya terdengar ya? Nggak putus ya? Nah, dengar Bu. Dengar ya? Dengar, Oh, ya. Bu. Ada yang hilang. Kayak tadi ada yang hilang, makanya saya kaget. Nah, ini tadi, ini frustasi dan stres. Frustasi itu apa sih? Misalnya mungkin kita sering ya dengar kata frustasi ataupun stres gitu ya. Nah, di sini diartikan frustasi merupakan itu didefinisikan sebagai berbagai macam bentuk hambatan yang dapat mengganggu individu untuk mencapai suatu tujuan atau hal yang diinginkan. Itu dikatakan seorang mengalami kondisi frustasi. Misalnya ini teman-teman ada yang bocor ya, tolong di-mute ya. Misalnya nih teman-teman nih sudah berusaha fokus kuliah baik di AI atau di Savima, tapi kalian merasa terganggu tujuan untuk bisa kuliah dengan lancar. Itu bisa dibilang kalian mengalami titik-titik atau kondisi frustasi begitu, karena memang ada hambatan yang kalian rasakan untuk mencapai tujuan yang ingin kalian lakukan. Misalnya ingin cepat selesai mengerjakan segmennya, UTS-nya, ataupun UAS-nya, dan sebagainya gitu. Nah, keadaan frustasi ini lama-kelamaan kalau nggak tertangani bisa menimbulkan stres, teman-teman. Stres itu apa sih, Bu? Stres itu merupakan, bisa dilihat ya, kondisi seseorang tersebut memiliki beban yang tidak seimbang gitu ya dengan kemampuannya. Akhirnya overload gitu ya. Akhirnya membuat seseorang itu mengalami stres tadi gitu. Akhirnya menyebabkan mereka jadi stres. Gitu. Tapi teman-teman, stres ini sifatnya itu nggak selalu atau nggak selalu bernilai atau dianggap sebagai sesuatu hal yang negatif. Nah, stres ini juga itu sifatnya bisa juga positif. Teman-teman nanti silahkan browsing kalau nggak percaya. Jadi sama dengan cemas. Stres ataupun cemas itu tuh nggak selalu negatif loh. Buktinya misalnya nih teman-teman nih, misalnya stres ataupun dalam kondisi cemas akan bernilai positif ketika kecemasan atau stres yang kalian alami ini atau beban yang ketidakmampuan yang kalian rasakan ini tadi bisa kalian kelola dengan baik. Misalnya kalian stres, aduh gimana ya, bebanku kok aku ngerasa nggak mampu nih, aku jadi stres nih. Nah, dengan kondisi ketika kalian sadar kalian mengalami suatu hal yang memang kondisinya kalian ini nggak baik, bisa dibilang kalian lagi stres banget karena ini. Tapi kalian sadar mengalami hal tersebut, lalu akhirnya kalian bisa dibilang mencari solusi dari permasalahan yang kalian alami. Jadi hal itu yang akan memfasilitasi atau akan mendorong kalian untuk mencari solusi yang efektif dari permasalahan yang alami. Itu kan akhirnya nilainya positif, sama dengan kecemasan. Kecemasan yang positif adalah kecemasan yang bisa mendorong kalian yang kalian sadar kalian cemas, kalian terima. Yang penting kalian tahu nih, kalian sadar kondisi kalian, oh aku nih lagi cemas nih kayaknya. Buktinya dari apa? Oh, dilihat dari kondisi fisikku, kondisi pikiranku, kondisi tingkah lakuku yang seperti ini. Aku kayaknya cemas deh. Oke, aku menyadari hal tersebut. Aku misalnya aku takut dapat nilai yang jelek. Nah, solusinya apa? Jadi kita akhirnya pelan-pelan bisa mengelola perasaan stres atau cemas itu, perasaan cemas yang dimiliki atau stres yang dimiliki dengan berusaha untuk pelan-pelan cari solusi. Gitu. Misalnya kalian stres, aduh gimana nih nanti deadline-nya tugasnya di AI ataupun di Savima itu nanti ketutup, nanti aku nggak bisa ngumpulkan segmen UTS ataupun UAS, itu kalian pahami. Terus akhirnya pelan-pelan kalian kelola. Oh, solusinya gimana? Oh, ya udah aku coba pelan-pelan kejar ketertinggalan aku. Jadi ada usaha di sana, nggak cuma diam seperti itu. Jadi itulah stres ataupun cemas yang bisa akhirnya bernilai atau sifatnya positif karena bisa mendorong seseorang untuk melakukan tingkah laku yang konstruktif atau adaptif terhadap situasi yang terjadi. Gitu teman-teman, paham ya teman-teman ya. Jadi stres itu nggak selalu
negatif. Kecemasan itu juga nggak selalu negatif. Ini tadi ini terkait stres. Nah, jadi memang ketika seseorang mengalami stres itu memang kan perlu adaptasi ya, atau penyesuaian diri. Nah, kemampuan seorang dalam penyesuaian diri terhadap kondisi stres yang dialami ini memang beda-beda karena memang seorang punya kondisinya masing-masing gitu. Misalnya nih, cara penyesuaian diri yang dimiliki seseorang itu terkadang tergantung pada kemampuan yang dimiliki atau pengaruh lingkungan, tingkat pendidikan, tingkat kelompok sosial. Jadi misalnya teman-temannya itu mendukung atau enggak, support sosialnya bagaimana kayak gitu. Tingkat pendidikan, kenapa tingkat pendidikan? Oh, misalnya semakin mungkin ini ngomong idealnya ya, semakin tinggi seseorang yang berpendidikan, dia mungkin lebih punya banyak cara pandang atau perspektif yang lebih luas gitu ya untuk menghadapi permasalahan yang dia alami. Meskipun nggak seperti itu karena saya ngomong idealnya ya teman-teman ya. Karena juga banyak orang yang mungkin tingkat pendidikannya tinggi gitu ya, tapi ya tidak seperti idealnya tadi, seperti itu. Jadi memang semua itu juga kembali ke individu ya, ke individu masing-masing. Oke, mungkin itu saja dulu kalau terkait materi bisa dibaca sih kalau yang kayak gini-gini. Oh iya ini kayaknya saya ada soal yang bahas masalah ini ya. Ini terkait klasifikasi. Klasifikasi. Ada kan klasifikasi abnormalitas di soal itu soal keberapa saya lupa. Pokoknya di video yang ketiga itu kan ada penjelasannya kan saya berikan kasus ya. Maksudnya saya itu memberikan kasus untuk meminta kalian atau mengajak kalian untuk melakukan menganalisis kasus. Kasusnya ini kira-kira seperti apa sih cocoknya saya assessment gitu ya dengan seperti apa begitu. Ini masuk kelompok klasifikasi apa? Kalau misalnya pakai menggunakan klasifikasi ini bagusnya seperti apa? Seperti itu. Ini saya singgung sebentar ya. Nah, ini ada 5 klasifikasi menurut Henderson dan Gibbs terkait abnormalitas. Jadi dikelompokkan menjadi 5 klasifikasi abnormalitas itu. Jadi ada yang namanya klasifikasi psikologis, fisiologis, etiologis, simptomatologis, dan klasifikasi mutakhir. Nah, ini tadi kalau klasifikasi. Nah, klasifikasi tingkah laku abnormal ini tuh dari waktu ke waktu ini teman-teman juga perlu ingat. Kalau klasifikasinya itu atau kondisinya gitu ya, kondisinya atau diagnosanya itu bisa berubah karena kan dari rentang waktu tertentu orang kan bisa mendapatkan pengobatan dan sebagainya kan itu juga bisa berpengaruh terhadap diagnosa gangguannya. Bisa oh ya mungkin awalnya depresi berat, didiagnosa depresi berat tapi seiring berjalannya waktu dia mendapatkan pengobatan oh bisa turun menjadi sekedar depresi ringan gitu ataupun kecemasan biasa. Jadi pelan-pelan. Jadi memang kita harus fleksibel ya karena memang harus dipantau, harus di-assessment terus suatu kondisi suatu permasalahan psikologis itu. Kayak misalnya kita suatu penyakit fisik juga itu kan misalnya nih seorang didiagnosa oh nih tekanan darahnya tinggi hipertensi tapi kan ketika dia seiring menjalani pengobatan bisa jadi kan diagnosanya sudah membaik oh sudah ini tensinya udah nggak tinggi lagi udah nggak hipertensi lagi begitu sama halnya juga dengan permasalahan atau diagnosa gangguan psikologis bisa juga itu sudah membaik. Nah, untuk klasifikasinya sendiri ini ada 5 tadi. Ini kita langsung masuk ke klasifikasi psikologis ya. Klasifikasi psikologis ini maksudnya gimana sih? Nah, ini kita bisa lihat ya, klasifikasi psikologis ini memang menjelaskan tataran tentang kondisi mental seseorang, begitu. Ada permasalahan enggak dalam proses intelektualnya, dalam proses berpikirnya, seperti itu. Kalau mana? Sebentar. Kalau klasifikasi fisik itu terkait dengan kondisi fisiknya. Kondisi fisiknya, oh dia memang ada permasalahan nggak di beberapa bagian tubuhnya gitu. Kalau memang ada di beberapa bagian tubuhnya, kita juga perlu melibatkan seorang dokter. Gitu.
Misalnya nih, artinya fisiologis ini kan klasifikasi ini didasarkan atas asumsi bahwa proses-proses mental memiliki dasar faali, gitu. Oh, misalnya nih, seseorang yang mengalami, saya katakan dia kecemasan, itu juga dicek. Oh, mungkin dia punya permasalahan di asam lambungnya, misalnya gitu. Dia di bagian pencernaannya, seperti itu. Jadi memang kerap kali memang saya temukan waktu dulu kuliah praktek itu, profesi itu memang seseorang yang akhirnya dirujuk ke polipsikologi itu memang dia sebenarnya punya permasalahan mental, tapi memang ada dasar-dasar faalinya atau fisiologisnya. Jadi memang harus dibantu keduanya. Mungkin apa ya? Mungkin dia punya permasalahan di fisiknya, tapi karena ada permasalahan psikologis akhirnya memacu kondisi fisiknya lebih parah. Makanya kan harus dibantu dua-duanya, harus diobati dua-duanya gitu. Nah, kalau ini klasifikasi etiologis ini terkait dengan penyebab atau hal-hal yang menyebabkan atau menimbulkan suatu gangguan jiwa. Misalnya gangguan X, kita tahu oh penyebabnya apa gangguan ini. Misalnya timbulnya suatu penyakit atau penyakit COVID. Oh, itu penyebabnya apa? Faktornya apa? Oh, terkait karena memang ada virus tertentu gitu atau bakteri tertentu misalnya. Nah, kalau simptomatologis ini kita melihat suatu kondisi seorang ini berdasarkan simptom-simptom yang terlihat. Jadi simptom-simptom yang terlihat itu maksudnya dia itu menunjukkan hal apa sih, perilaku apa sih ke kita. Misalnya ini dia mudah murung atau sering nangis atau misalnya dia menarik diri dari lingkungan sosialnya. Nah, itu contohnya simptom-simptom kita ngelihat hal-hal yang terlihat dari dirinya, yang dia tunjukkan, perilaku yang dia tunjukkan. Itu maksud dari klasifikasi simptomatologis. Gitu, teman-teman. Jadi kita ngelihat dari simptom-simptomnya ya. Kalau klasifikasi mutakhir ini, kita melakukan klasifikasi suatu gangguan abnormalitas ini, kita menggunakan suatu buku panduan. Misalnya, kalau yang terakhir itu ada DSM-5, Diagnostik Statistik Manual itu, yang dibuat oleh IPA. Itu, tapi yang terbaru ini saya pernah lihat itu sudah ada DSM-5 TR, jadi teks revisinya. Saya punyanya masih DSM-5. DSM-5 revisinya saya belum punya. Nah, di situ di baik DSM-4 tek revisi atau sampai DSM-5 tek revisi itu sama. Di situ dijelaskan untuk mendiagnosa atau melakukan klasifikasi suatu gangguan psikologi seseorang itu menggunakan aksi 1 hingga 5. Teman-teman enggak usah mikir terlalu dalam terkait aksi 1 sampai 5 karena itu sebenarnya ada di mata kuliah psikopatologi atau psikologi abnormal di semester atas. Nanti ada bahasanya sendiri. Tapi ini saya cantumkan sekedar untuk kenal aja gitu ya. Oh, nanti jadi kalau besok belajar psikopatologi, oh ini yang dulu pernah dijelaskan sama Bu Ayu ya, ada namanya aksi 1 sampai 5. Kalau aksi 1 ini terkait gangguan klinisnya, misalnya oh dia mengalami gangguan depresi misalnya atau bipolar itu masuk aksi 1. Ini terkait kepribadiannya. Ini aksi 2 itu nggak selalu ada sih, bisa kosong. Ini kondisi medis secara umum yang tadi saya bilang. Misalnya, oh dia waktu di asesmen atau diperiksa itu dia menunjukkan suatu kondisi permasalahan fisiknya enggak gitu. Misalnya, oh iya dia misalnya mengalami kecemasan, gangguan kecemasan pada aksi 1-nya. Aksi 3-nya kondisi medis yang menyertai itu, oh dia gangguan pencernaan misalnya atau asam lambung dan sebagainya. Kalau aksi 4 ini terkait masalah-masalah sosialnya. Psikososial. Yang 5 ini terkait skala. Jadi nanti kalau semakin naik skalanya makin kecil nilainya itu semakin berat. Semakin kecil itu semakin berat, kalau yang semakin ke bawah itu semakin ringan. Semakin kecil itu misalnya di tataran nilai 20, 25 itu semakin berat. Kalau yang ke 70, 60 itu ya ada gangguan tapi nggak seberat yang di angka yang 20-an gitu, 20-an, 30-an gitu. Nanti kalian pelajari di psikopatologi. Itu ya. Nah, ini yang tadi saya jelaskan terkait simptomnya, klasifikasi simptomatologi. Ini kayaknya saya minta yang itu deh, yang klasifikasi ini ya. Kayak gitu. Saya lupa juga soalnya. Tapi semoga penjelasan saya ini semakin membuka wawasan. Oh, ini loh yang dimaksud sama Bu Ayu. Ini loh yang dimau. Ini saya jadi mengerjakannya harusnya begini. Itu ya teman-teman ya. Oke, sampai sini ada yang ingin tanyakan? Saya mau pindah di slide selanjutnya. Ini saya bekerja dengan waktu juga. Oke, teman-teman ada yang tanyakan? Ini tadi sudah ketiga, sekarang keempat ya.
Ada yang tanyakan nggak? Paham atau malah bingung? Halo? Lanjut, Bu. Lanjut ya. Ini, oh sebentar, ini start dulu. Ini ini pertemuan hilang sebentar ada yang hilang. Pertemuan keempat. Oh, yang ini pertemuan keempat terkait teori kepribadian. Gampang lah ini. Kan kalian sudah pernah belajar psikologi kepribadian toh? Jadi gampang. Nggak muncul ya? Sebentar. Oke, kelihatan ya, teman-teman. Ini ya teori kepribadian dalam pemeriksaan psikologi klinis. Ini teman-teman kayaknya sudah di luar kepala ya. Kalau sudah bahas teori kepribadian kan sudah dipelajari nih di semester 2. Kayaknya nilai-nilai kepribadian semester kemarin gimana? Bagus-bagus kan? Ada yang mau berpendapat bagus-bagus nggak nilainya? Atau kurang bagus? Halo? Nggak ada suaranya. Halo teman-teman, masih menyimak kan ya? Masih, Bu. Oke. Nilai kepribadiannya gimana? Aman atau hancur? Babak. Amin, Bu. Loh, enggak maksudnya saya yang di semester 2 kemarin. Iya. sih, Bu. Aman? Cuman aman. Aman Cuman atau amin. babak belur? Maunya A+ Amin. Oh, gitu kan, amin. Bu. Ternyata amin. Oh, gitu. Amin. Oh, gitu. Nggak apa-apa, masih A. Oke. Halo, Bu. Lanjut ya. Nah, Gimana? Ada yang tanya? tugas ini di CEPIMA kan yang UTS sudah lewat ya, Bu. Itu saya di AI ada terkendala nih, Bu. Kemungkinan semester ini mau ngejarkan yang di CEPIMA. Gimana kira-kira untuk pengumpulan UTS? Apakah saya Gimana Mas? satukan? Nggak jelas. Agak keras, bisa lebih keras? Iya, Bu, boleh, Bu. Soal-soal. Gimana? Saya kan biasanya dari yang lalu kan selalu pakai AI, sistem AI. Nah, semester ini ada kendala, Bu, karena ganti gadget gitu. Kemudian saya memang mau kejarkan di Sepima, tetapi di Sepima untuk UTS termasuk mata kuliah ini sudah ditutup. Saya bisa nggak kirimkan Enggak. tugas Saya buka, UTS? saya perpanjang. Kan Oh. 30 Desember. Oh iya ya, Bu. Bisa. berarti Saya saya menyesuaikan kemarin- kondisi prodi. Kalau dibilang nih psikologi klinis kan lumayan ya. Apalagi yang teman-teman yang pakai AI ini kan kasihan gitu ya. Kemarin Iya, memang Bu. ada permasalahan. Kebetulan saya semester ini nggak bisa pakai AI kemungkinan, Bu. Karena ada kendala di gadgetnya juga. Oke. Iya, Bu. Berarti mungkin nanti saya konfirmasi yang lain. Berarti saya salah baca, Bu. Bisa, masih kalau untuk psikologi klinis saya buka kok panjang. Saya Iya, sampai Bu. 30 Desember. Kemarin saya baca hanya dua mata kuliah yang bisa atau masih buka UTS-nya, Bu, termasuk mata kuliah Pak Nurdin. Yang lainnya udah. Kalau masalah buka tutup per mata kuliah itu di Sevima itu nanti kembali ke kebijakan dosen masing-masing. Kalau memang dirasa waktunya butuh perpanjangan, sampaikan aja. Oh, permasalahannya sini, kendala saya ini, mohon maaf Pak, Bu, apa bisa diperpanjang? Begitu aja. Oke, Bu. Tapi kalau memang sebentar ya teman-teman ya. Oke, saya lanjutkan ya teman-teman. Ini langsung masuk ke teori kepribadian, ini cepat kok ini. Karena kalian sudah punya basic terkait kepribadian gitu ya. Dalam mempelajari di semester kemarin gitu ya. Kalau kita tahu langsung aja. Nah, ini ada 4 pendekatan yang dibahas dalam materi psikologi klinis. Jadi ada yang memang psikoanalisa, behavioral, humanistik, sosiokultural gitu. Kalau di psikologi, di pendekatan psikoanalisa kan kita sudah kenal banget lah. Pokoknya tokoh yang paling sering dijelaskan gitu kan. Dalam pendekatan psikoanalisa kan Sigmund Freud ya. Jadi Sigmund Freud kan pendekatannya menggunakan konsep kesadaran, ketidaksadaran gitu ya.
dan ego, super ego, mekanisme pertahanan ego gitu, tahapan-tahapan kepribadian yang dibentuk sejak usia dini, ada beberapa tahapan, tahap oral, anal dan sebagainya. Itu konsep-konsep dalam psikologi kepribadian. Intinya kan kalau di psikoanalisa itu ya itu tadi, memang lebih banyak menggunakan konsep ketidaksadaran kalau secara garis besar ya dalam psikoanalisa gitu. Ada mekanisme pertahanan dirinya juga, ada represi, identifikasi, proyeksi dan sebagainya. Itu aja, kalian yang penting tuh kalian pegang intinya. Intinya dari suatu teori itu apa, nanti kalian bisa ketika ada suatu kasus, itu kalian akan lebih mudah untuk menganalisanya. Oh, konsep psikoanalisa itu lebih pada fokusnya pada aspek-aspek ketidaksadaran. Oh, kalau misalnya behaviorisme nih, sekalian saya loncat ini langsung ya biar cepat ya. Oh, kalau behaviorisme itu lebih ke pendekatan belajar. Jadi bagaimana seorang belajar di lingkungan sosialnya gitu. Jadi tidak menggunakan konsep-konsep ketidaksadaran masa lalunya. Karena behavior itu konsepnya here and now, di sini dan sekarang. Jadi sangat sangat tidak menggunakan konsep-konsep yang masa lalu ataupun ketidaksadaran gitu ya. Itu yang sangat membedakan pendekatan psikoanalisa dan pendekatan behavioral gitu. Itu ya ini ya. Ini ya sekalian ya saya rapel itu ya. Biar nggak susah baca PPT. Ini kan seperti ini. Nah, ini saya langsung kasih ke contoh kasusnya ya teman-teman. Ini kalian juga bisa baca bersama. Di kasus ini, seorang mahasiswa berinisial B seringkali tampak menolak atau menghindar ketika diminta untuk tampil presentasi oleh teman-temannya. Padahal tuh intinya dia mampu kan ya. Padahal dia intinya mampu. Oke, jadi intinya kalau dibaca secara garis besarnya kan intinya orang ini mahasiswa berinisial Oke, mohon maaf teman-teman. Jadi intinya kalau teman-teman sudah baca ini kasusnya, intinya kan sebenarnya mahasiswa ini punya kemampuan, tapi dia selalu menolak ketika diminta untuk tampil presentasi oleh teman-temannya. Padahal sebenarnya dia dikenal sebagai seorang yang punya kemampuan yang bagus di bidang akademiknya, tapi dia selalu beralasan kalau misalnya, "Enggak, aku nggak bisa deh, kamu aja deh." Kadang kan ada teman-teman yang, "Enggak deh, kamu aja, aku nggak bisa, aku yang ngerjakan aja, aku ngerjakan laporan ini, kamu aja presentasi." Padahal sebenarnya dia punya kemampuan, punya potensi dalam bidang akademiknya. Bahkan kalau di sini dijelaskan juga sebenarnya dia juga punya kemampuan di bidang non akademik. Oh, dia yang punya kemampuan menulis yang baik, gitu. Nah, ini tadi. Terus kira-kira kenapa ya kalau misalnya di dianalisa dengan menggunakan pendekatan psikoanalisa. Nah, kalau kita menggunakan pendekatan psikoanalisa, kita bisa menggunakan pendekatan terkait konsep ketidaksadarannya. Kenapa orang tersebut ini selalu menolak gitu? Ada apa? Ada apa di kondisi sebelumnya, di masa lalunya, di konflik-konflik ketidaksadaran atau indera psikisnya itu kenapa? Oh, ternyata gitu ya setelah dilakukan assessment gitu ya, di di apa namanya, dikorek-korek-korek ternyata dia punya banyak permasalahan gitu. Nah, diketahui akar penyebabnya itu, oh mungkin dia punya banyak pengalaman yang tidak menyenangkan di masa lalunya. Nah, akhirnya membentuk perilakunya saat ini. Hal tersebut yang akhirnya banyak hal yang tidak dia sadari terkait hal yang tidak menyenangkan di masa lalunya yang akhirnya membentuk perilakunya di saat ini, begitu. Itu selalu disimpan, diendap, tapi dia tidak sadari. Akhirnya memunculkan atau menciptakan dirinya yang saat ini, begitu. Jadi pahami ya teman-teman atau ada yang masih bingung terkait contoh ini? Paham, Bu? Ya Bu, mulai kebayang. Ya,
Bayang ya, jadi intinya kalau pakai konsep psikoanalisa itu kita harus cari tahu apa sih yang terjadi di masa lalu. Kalau dalam terapinya ya, ini saya tunjukkan aja dalam bayangan kalau dalam proses psikoterapinya atau terapinya itu kalau menggunakan pendekatan psikoanalisa ini memang pendekatan yang sangat panjang. Jadi bisa dibilang jarang orang menggunakan pendekatan ini karena sangat panjang prosesnya dan memang nggak semua orang bisa menggunakan ini. Karena memang panjang, bayangin aja teman-teman bisa bayangan kita harus bisa mengungkapkan berbagai macam konsep ketidaksadarannya itu dimulai dari masa lalunya. Dari masa lalunya kita harus tahu tahap perkembangan tahap psikoseksualnya dari oral, anan, dan sebagainya itu ada 5 tahapan. Kita harus tahu mekanisme pertahanan dirinya. Kita harus tahu apalagi hal-hal yang memang dia alami di masa lalunya yang akhirnya mengendap, yang akhirnya membentuk dia yang sekarang ini. Nah, itu kan panjang banget kan prosesnya. Nah, gitu. Akhirnya kalau kita sudah tahu semua informasi tersebut, itu baru kita bisa menjelaskan dinamika kepribadian orang tersebut. Lalu bisa kita treatment. Misalnya ini, oh dia baiknya orang melakukan konsultasi misalnya karena dia dulu tuh sebenarnya dia dulu banyak hal atau momen-momen yang bisa dia ngerasa tidak dihargai, akhirnya dia dibully mungkin kan kadang ada ya saya temukan itu orang bilangnya dia aktif oh kamu sok pintar nih sok jago caper di hadapan dosen dan bentuk akhirnya itu membentuk dia juga nggak berani takut dibilang soal terlalu takut nanti akhirnya akhirnya dia ditinggal temennya nggak punya teman akhirnya ya itu yang membentuk dia saat ini yang dia adalah karena tampilan kalau menggunakan konsep psikoanalisa kita harus tahu semua itu yang di belakangnya itu yang pertama kita biar tahu menjelaskan dinamika kepribadian ini dia gimana sih dinamika psikologisnya ini terkait permasalahan yang sekarang ini kenapa kita harus tahu yang akhirnya nanti memandu kita untuk menentukan proses tersebutnya seperti ini kita bongkar kurang ini bahasanya gitu lalu kita susun lagi dia kita rangkai kita bantu bangkit melalui itu ya teman-teman kalau pendekatan behavioral ini tadi sudah saya jelaskan ini lebih menggunakan karena memang konsepnya no and here ya sekarang dan saat ini karena jadi memang fokusnya tinggal aku manusia itu dibentuk oleh lingkungan jadi jeleknya kita kadang ini kekurangannya saya manusia itu nggak punya kendak pada dirinya sendiri dia mampu kondisi lingkungannya gitu. Seperti itu yang dipegang yang kalian pahami jadi manusia itu tingkah lakunya itu terbentuk karena lingkungan manusia itu nggak punya kehendak nggak punya kehendak terhadap tingkah lakunya sendiri dan itu sangat berbeda ya dengan pendekatan misalnya humanistik ataupun yang lainnya kalau kita kena classical conditioning kan ada stimulus respon jadi seseorang ini responnya terbentuk karena stimulus yang dia dapatkan dari lingkungannya ataupun stimulus respon ada respon itu kan semuanya memang dia menunjukkan suatu perilaku ketika kita dari lingkungannya atau misalnya orang dapat nilai D misalnya kalian nih dapat nilai oleh kepribadian A+. Oh direspon dipuji sama dosennya bagus Mas Mbak gini-gini tingkatkan ya akhirnya semakin terpaku jadi pada setiap mata kuliah dosen tersebut aku harus A lagi nih biar aku dapat bagus saya selalu bagus dapat dipujian nah itu kan terbentuknya di lingkungan itu sama juga ketika menghadapi kasus-kasus ketika menggunakan teori atau pendekatan behavioral itu juga nanti konsepnya sama perilaku ini terjadi karena apa kalau biasanya kan kalau dia penyebab permasalahan dari penyebab permasalahan tingkah laku dari pendekatan ini kan ada ini kesalahan belajar kan ada yang kesalahan belajar seorang di lingkungannya jadi ketika ada satu kasus terus kalian diminta untuk menganalisa dari pendekatan behavioral ya kalian harus paham dengan konsep pendekatan itu tadi jadi apa-apa itu ketika kalian disuruh menganalisa kasus pendekatan apa kalian harus tahu pendekatan ini seperti ini penyebabnya dikarenakan ini penyebabnya apa sih tingkah abnormalitas itu bisa muncul karena memang ada permasalahan di masa lalunya
proses-proses ketidaksadarannya. Nah, banyak misalnya mekanisme pertahanan tubuhnya yang kurang ada, membuat dia baik, itu dikorek-korek. Itu kalau psikoanalisa. Tapi kalau misalnya behavioral, penyebab suatu abnormalitas itu dipandang karena adanya permasalahan atau kesalahan dalam proses belajar di gitu. Jadi kalian harus benar-benar kuat juga di teori. Jadi ketika mengaplikasikan dalam bentuk analisa kasus, kalian nggak bingung. Gitu. Kalau misalnya kasus ini, kasus menyontek ya, seseorang menyontek, berarti dia mengalami kesalahan dalam proses belajarnya. Dia misalnya mencontek awalnya dibiarkan, terus akhirnya menyontek lagi, akhirnya kan bisa dibilang dia mendapatkan penguatan. Dia nyontek, responnya dia dibiarkan dapat nilai bagus, terus keterusan, gak ada yang apa ya menghentikan gitu. Dia dengan menyontek dia oh bagus nih, bagus dan temannya ngasih terus, nah itu kan dia merasa dapat reinforcement positif. Dan hasilnya nilainya selalu bagus perilaku menyonteknya. Jadi memang ketika melakukan atau menganalisa kasus behavioral ataupun ketika mengobatinya atau melakukan terapinya, kita juga harus memperbaiki pola belajar dari lingkungan sosialnya. Misalnya kalau dia selalu mendapatkan reinforcement positif dari perilaku menyonteknya, reinforcement positifnya itu harus dihilangkan gitu. Jadi kasih dia punishment untuk mengurangi tadi dan sebagainya. Itu ya teman-teman ya. Gampang kan? Gimana tanggapannya? Udah dipahami? Udah bayangan ya? Halo? Sudah, Bu. Bayangan ya, semoga ada bayangan. Ini saya langsung 5, ini saya cepat-cepat. Pertama ini sama kayak tadi. Nah, ini bedanya dari humanistik dan sosiokultural. Humanistik kalian sudah tahu ya, intinya kalau di humanistik itu memandang manusia itu sangat berbeda dari sebelumnya. Ini dihargai banget kalau di humanistik manusia itu punya potensi, punya kemampuan, punya kompetensi. Dia berhak mencapai hal yang diinginkan. Dia atau manusia ini tadi berhak atau punya peluang untuk bisa mencapai yang dia inginkan atau cita-citanya seperti itu. Nah, penyebab abnormalitas kalau dari humanistik ini teman-teman yang perlu kalian tahu. Selain teori-teorinya tadi ini, kalian juga harus tahu penyebab timbulnya abnormalitas dalam setiap itu apa. Oh, kalau misalnya nih, kalau dia humanistik, tapi kalau menggunakan pendekatannya Maslow, oh kan penyebab abnormalitas itu karena memang seorang tidak mampu melakukan aktualisasi diri. Karena kalau kita ingat di dalam teorinya Maslow itu kan ada kebutuhan tuh, kan di paling atas itu aktualisasi diri. Nah, di dalam konsep ini dianggap seorang mengalami abnormalitas itu karena memang tidak bisa mencapai aktualisasi diri. Sedangkan kalau pada menurut definisinya Rogers, seseorang yang mengalami abnormalitas itu ya seseorang yang mengalami inkongruensi pada dirinya. Jadi dulu kalau teman-teman masih ingat ada real self sama ideal self kan. Nah, jadi real self sama ideal self ini tidak seimbang, teman-teman. Jadi misalnya nih kalian ini mahasiswa banget ini. Kalian ingin masuk universitas negeri. Ideal self kalian, tapi real self-nya kalian masuk kampus swasta. Nah, akhirnya ketika kalian tidak bisa memahami tersebut dengan baik atau tidak bisa legowo menerima hal tersebut, itu bisa loh membuat kalian mengalami permasalahan juga, atau bahkan mengalami amit-amit ya, mengalami gangguan psikologi. Karena itu tadi terjadinya inkongruensi, kalian pinginnya apa, bahasa gampangnya itu kalian pinginnya apa tapi tidak. Misalnya nih, ini lagi musim caleg ya, kalau dia mencalek seorang caleg ini berharap dia menang. Ibaratnya dia menang di dapil ini, tapi kenyataannya dia gagal, bahkan dia nggak bisa, misalnya dia nggak dapat suara sama sekali. Nah, kalau menggunakan pendekatannya Rogers, ini terjadinya inkongruensi pada caleg tersebut, akhirnya menyebabkan caleg tersebut mengalami permasalahan psikologis.
Gitu. Gampang kan? Bisa dipahami? Bisa ya? Pokoknya kalau nggak ada suaranya saya anggap bisa aja. Saya sendiri nggak ngomong. Tadi ini saya rangkum ya, langsung saya jelaskan. Nah, ini sudah saya kasih ke contoh, teman-teman. Kalau kalian mau membaca, ya gitu. Itu tadi contoh saya lebih gampang lah. Ini saya ngambil dari buku soalnya. Nah, kalau pendekatan sosiokultural itu fokusnya lebih ke gangguan seorang ini atau suatu gangguan yang dialami seseorang ini tadi dikarenakan penyebabnya muncul dari lingkungan. Jadi memang jadi gini, masuk ke contohnya aja ya. Gampangnya langsung ke contoh. Nah gini, saya gini, jadi memang faktornya nggak dari dalam diri individu ya, ini lebih ke faktor eksternal. Jadi hampir sama kayak behavioral. Jadi memang kondisi lingkungan ini akhirnya menyebabkan seseorang mengalami abnormalitas. Bahasanya nih, ini ada banyak tokoh menjelaskan jika pendekatan ini tuh menjelaskan jika karena abnormalitas individu itu terjadi karena seorang atau individu tersebut tidak bisa menghadapi tekanan yang berasal dari lingkungan sosialnya. Mereka nggak bisa menghadapi tekanan atau tuntutan lingkungannya, akhirnya menyebabkan mereka mengalami permasalahan. Jadi mereka tidak bisa beradaptasi terkait perubahan sosialnya atau kebutuhan yang ada di lingkungan sosialnya. Gitu. Nah, ini jelaskan kan kondisi lingkungan telah menuntut individu untuk bisa melakukan sesuatu di luar kemampuannya. Dan tapi dia ini tidak bisa menampilkan performa yang diharapkan lingkungannya. Dia tidak bisa menjawab tantangan di lingkungannya. Akhirnya itu yang membuat dia mengalami permasalahan psikologis. Nah, ini seorang tokoh menjelaskan jika penyebab perilaku abnormal berdasarkan pendekatan sosiokultural, adanya perubahan sosial, kemiskinan, diskriminasi, pengangguran, gitu. Misalnya ini teman-teman, ini mungkin juga banyak ya akhirnya jadi berita kriminal gitu ya, atau di berita-berita di sosial media, misalnya, oh seorang mengalami kemiskinan, akhirnya dia tidak bisa beradaptasi dengan baik di lingkungannya akibat berbagai macam permasalahan sosial, perubahan sosial yang dialami, atau mungkin mohon maaf kemiskinan yang dialami. Itu yang akhirnya membuat dia kan nggak bisa beradaptasi nih terhadap perubahan sosialnya atau tuntutan yang ada di lingkungannya. Itu yang menyebabkan dia mengalami masalahan ataupun gangguan psikologis. Itu intinya kalau di dalam pendekatan sosiokultural seperti itu. Itu ya teman-teman ya, contoh ini. Nah, ini intinya si L ini, nah si L ini tertekan di lingkungan sosial ini ya, pasal ini. L ini tertekan, saya buat sendiri kasusnya. Intinya itu L ini tertekan dengan kondisi sosialnya, dia nggak ngerasa nggak bisa mengimbangi gitu ya, mengimbangi lingkungan sosialnya, lingkungan sekitar kosnya. Akhirnya itu membuat dia tertekan sampai hari dia mengalami permasalahan psikologis itu. Jadi seorang ini kemampuan adaptasinya kurang bisa maksimal. Jadi akhirnya dia tidak bisa menghadapi berbagai macam kebutuhan atau perubahan sosial di lingkungannya. Oke, itu cepat kan? Mungkin dari 4 pendekatan ini ada yang tanyakan dulu? Oh, bisa dipahami. Baru muncul teman-temannya yang lain. Mungkin ada yang tanyakan? Izin Bu, Ya. ini mau bertanya, cuman kaitannya dengan UTS Bu, karena kebetulan kan soal UTS membuat kasus melalui 4 pendekatan ini. Berarti 4 kasus berarti itu beda-beda sesuai dengan pendekatan berarti Bu ya? UTS ya? Bukan satu kasus yang dianalisa berdasarkan 4 pendekatan kan, tapi ada 4 kasus berdasarkan masing-masing pendekatan begitu ya? Itu Mbaknya tanya terkait soal UTS? Iya. Oh, ini saya buka dulu. Apa?
Bentar ya. Karena membuat membuat kasus berdasarkan 4 pendekatan. Nah, jadi masing-masingnya 1 kasus. Jadi ada 4 kasus gitu loh, Bu. Bentar, nih saya buka. Ya tadi sudah nyiapin. S. Bentar. Saya search dulu ya. Kita psikologi klinis. Ini ya, kelihatan ya? Silakan buat contoh kasus klinis dan penyelesaiannya atau jawabannya dengan menggunakan pendekatan psikoanalisa, behaviorisme, ya, satu-satu. Jadi satu kasus psikoanalisa, satu kasus behaviorisme, satu kasus humanisme, dan satu kasus sosiokultural. Lalu jelaskan. Itu ya. Halo, Mbak Rian? Oh, iya. Ya, Ya. baik, Bu. Jadi ini Jelaskan. harapannya kalian itu ya buat jangan pakai ChatGPT. Kalau apa-apa sekarang kan pakai ChatGPT, takutnya kalian nggak paham dengan apa yang diberikan ChatGPT gitu. Jadi coba kalian merenung dengan apa yang saya buat di PPT, apa yang sudah saya jelaskan, kalian coba tuh buat sendiri. Akhirnya lalu kalian analisa sendiri. Jadi saya ini sebenarnya mulai semester ini pengen ngajak kalian untuk mengajak kalian untuk kalian belajar untuk menganalisa. Karena psikologi nanti itu kedepannya pasti ilmunya banyak ke critical thinking, analytical thinking. Jadi pikiran-pikiran pikiran yang tingkat-tingkat lanjut, kemampuan berpikir tingkat lanjut. Jadi saya mulai ajak pelan-pelan di semester 3 ini sifatnya analisa. Kalian menganalisa suatu kasus yang sudah saya tuliskan, ataupun kalian buat soal sendiri lalu kalian analisa sendiri. Nah, itu kedepannya buat kebaikan kalian sendiri. Jadi harapannya saya untuk momen-momen seperti ini melalui mata kuliah yang saya ampu ataupun mata kuliah yang dosen lain itu benar-benar kalian manfaatkan untuk kebaikan kalian sendiri ke depannya. Karena psikologi itu benar-benar critical thinking-nya, analisa thinking-nya itu yang sangat dikedepankan. Ataupun nanti saat misalnya melibatkan orang lain melakukan wawancara atau observasi, itu kan benar-benar kalian harus fokus mengamati, mendengarkan, kalau bohong atau enggak ya bicaranya atau pemaparannya ini nyambung atau enggak ya. Itu kan dari kemampuan kalian memahami, mencermati gitu. Nah, itu makanya kalian mulai belajar dari sekarang lebih mampu untuk menganalisa sesuatu hal jadi lebih baik. Itu ya, teman-teman ya. Oke, Oh, ada ya, yang baik, Bu. tanyakan lagi? Terima kasih. Jadi ada lagi yang ingin tanyakan terkait UTS? Ada, Bu. Itu Apa lagi? untuk contoh analisanya tuh yang seperti apa ya, Bu? Misalnya kita anggap aja nih soal yang mencontek tadi ya, kan nanti kan disuruh juga untuk menganalisa. Nah, bentuk analisa itu seperti apa ya, Bu? Contek tadi virus apa? Ya, kan Mencontek tadi kita disuruh bikin kasus, ya behavior ya. Ada kasus terus disuruh analisa. Nah, bentuk analisanya ini agak bingung. Atau gini aja, nanti coba saya buatkan formatnya aja. Tapi kalau misalnya sudah berlaku, ya kan, ya nggak apa-apa. Tapi maksudnya dengan format yang saya berikan lebih terpandu aja sih. Nanti coba ya saya berikan formatnya ya. Oke, baik, Dan Bu. puasnya. Jadi intinya lebih kayak, oh ini kasus, terus ini pakai pendekatan apa? Pendekatan ini definisinya mesti langsung ke analisanya. Begitu aja sih sebenarnya. Saya buat gampang-gampang, intinya yang penting untuk kalian paham aja. Itu ya. Ya, paham ya? Ada lagi? Ya. Mungkin cowok-cowok Udah, Bu, sudah paham. cukup. Satu-satu ya. Ibu, maaf, jadi itu satu kasus, satu pendekatan, atau satu kasus, 4 pendekatan, Bu? Jadi soalnya 4 masalah. Kalau satu kasus 4 pendekatan berarti 16. Target kalian. Ini kan saya tulis tadi masing-masing pendekatan satu kasus sama dengan 4 kasus. Kalau satu kasus 4 pendekatan nanti 16. Nanti siapa ya? Itu ya Mbak, sama Mbak Rifa. Mbak Rifa, paham? Iya, Bu. Gitu. Atau mau satu kasus 4 pendekatan? Nggak apa-apa. Jangan, Bu, satu kasus aja. Yang penting maksudnya sedikit, tapi benar-benar kalian bisa memahami gitu pendekatan. Itu ya. Oke, itu yang
Oh enggak. Oh berarti tadi sudah ke-6 ya? Ini yang ke-5 nih ke-6. Nah, ini saya tutup aja. Mana masih belum. Bentar, saya tutup. Ini pertemuan ke-6. Kalau ke-6 ke-7 ini terkait psikofarmaka. Kelihatan teman-teman? Udah kelihatan? Pertemuan ke-6? Ya, Sudah, kelihatan, Ibu. Bu. Nah, kalau psikofarmakologi ini cepat aja ya. Ini lebih ke psikologi, farmakologi. Kalau kita dengar kata farmakologi kan ingat kata-kata farmasi ya. Bahas terkait pengobatan toh. Nah, itu intinya seperti itu. Jadi kalau biologi kan biologi terkait kondisi biologi seseorang. Jadi memang lebih melihat pada pengobatan kondisi seorang secara medis. Gampangnya seperti itu. Kalau psikologi berarti ini kan terkait masalah mental. Jadi bagaimana pengobatan medis seseorang yang mengalami gangguan mental. Gampang kan? Itu aja. Jadi intinya di dalam ini itu nanti akan menjelaskan berbagai macam bentuk pengobatan atau obat-obatan yang cocok nih terhadap suatu gangguan mental dalam seseorang. Jadi memang bahasanya ini obat-obat khusus. Nah, ini nih definisinya saya berikan. Bukan dari dasar saya sih, kan dari dasar gampangnya saya. Kalau ini saya tuliskan begini. Psikofarmakologi itu merupakan cabang ilmu yang mempelajari gitu ya obat-obatan khusus yang memiliki mempelajari efek obat yang muncul pada perilaku manusia dan bagaimana efek obat tersebut terjadi di otak melalui perubahan aktivitas. Jadi menggunakan misalnya ini obat haloperidol. Haloperidol itu digunakan pada orang-orang yang mengalami masalah psikologis berupa skizofrenia. Skizofrenia itu ada yang tahu skizofrenia itu apa? Pernah dengar? Halo, ada yang pernah dengar? Belum, Bu. Aku juga belum pernah dengar. Skizofrenia itu gampangan itu kalau orang awam itu menyebut orang awam ya saya bilang ya orang awam itu orang gila. Kalau orang awam itu juga orang gila. Skizofrenia. Misalnya nih, itu kita pada teman-teman atau yang mengalami kondisi skizofrenia lah. Bagaimana obat itu nantinya memberikan efek tertentu pada aktivitas neural pada otak orang yang mengalami skizofrenia. Jadi obat-obatan itu memang fungsinya untuk mengobati atau mengurangi atau menambah susunan hormonal atau susunan neurotransmitter susunan neurotransmitter pada otak teman-teman yang mengalami permasalahan mental. Jadi obat-obatan ini sifatnya khusus teman-teman. Jadi teman-teman jangan coba-coba mau pakai ya, karena memang ini benar-benar terbatas gitu ya, benar-benar diperuntukkan untuk orang-orang yang mengalami permasalahan tertentu. Misalnya orang-orang mengalami kecemasan yang sangat berat atau depresi yang sangat berat itu terkadang. Jadi pengobatan permasalahan mental seseorang itu memang bisa disembuhkan, memang bisa dibantu dengan psikoterapi saja, tapi tidak menampik kemungkinan kalau memang pada kondisi tertentu kita butuh obat. Nah, obat ini yang dibahas di dalam materi psikofarmakologi. Saya ini orang mengalami yang tadi saya contohkan, orang skizofrenia diberikan haloperidol atau orang depresi menggunakan obat tertentu. Nah, itu memang fungsinya untuk mengubah susunan neurotransmitter yang memang ada kelebihan, ada kekurangan di otaknya itu biar diseimbangkan kembali, biar seimbang. Gampangnya seperti itu. Kalau teman-teman belajar kemarin sama Bu Lucy atau di materi psikologi umum ya, introduksi psikologi dulu saya sama Bu Lucy kan juga dijelaskan masalah otak ya. Itu kan di dalam otak kan ada susun itu ya, ada berbagai macam neurotransmitter kan. Nah, pada orang dengan konsumsi neurotransmitter itu ada yang nggak. Jadi dengan bantuan obat itu
harapannya bisa diseimbangkan dengan bantuan obat, terus juga tetap sambil dibantu dengan menggunakan psikoterapi. Itu teman-teman. Tapi yang teman-teman perlu ingat memang penggunaan ini khusus ya. Saya jelaskan tadi ini, saya ulang lagi, obat ini khusus. Jadi teman-teman jangan coba-coba. Teman-teman, meskipun memang misalnya nih cemas, dengan kalau saran saya jangan mudah menggunakan obat. Kalau memang kecemasan itu bisa diobati dengan yang non obat, misalkan tapi kan kadang ada ya yang bilang obat-obatan itu membuat seorang tergantungan. Saya nggak bisa menjawab itu secara jelas. Maksudnya gini, saya nggak terlalu berani mengucapkan hal itu tergantungan, tapi setahu saya itu harusnya memang tidak menyebabkan ketergantungan, karena memang kan itu sudah ada aturan dosisnya dari psikiater ya, dokter spesialis yang memberikan obat tersebut. Jadi pastinya sih, kalau yang saya pahami harusnya memang tidak menimbulkan ketergantungan karena memang diberikan sesuai dengan dosis orang tersebut. Tapi kalau misalnya diselewengkan oleh orang yang pasien ini, nah itu beda lagi, bisa jadi mengalami masalahan. Tapi kalau itu bisa dikonsumsi sesuai dengan anjuran dokter dengan baik, ya insya Allah nggak ketergantungan, karena dokter kan juga memberikan sesuai dengan kondisinya, sesuai dengan hasil asesmen. Jadi sebenarnya nggak usah takut sih kalau kita makan obat nanti aku ketergantungan. Ya kalau sudah sesuai dengan anjuran dokter insya Allah ya nggak ketergantungan. Itu justru akan membantu proses penyembuhan. Jadi nggak usah takut selama dikonsumsi secara teratur dengan dosis yang benar. Ya itu ya teman-teman. Nah ini terkait neuron sinapsi, ini neurotransmitter sudah pernah dijelaskan ya materi-materi yang ini tadi. Ini cuma sekedar tadi macam-macam neurotransmitter. Ini cuma gini aja. Nah, ini tadi penyakit jiwa sama neurotransmitter yang saya jelaskan tadi. Ada memang beberapa gangguan itu yang ternyata di otaknya ketahuan kalau neurotransmitter itu terlalu banyak atau ada juga yang terlalu sedikit. Makanya dengan bantuan obat itu menyeimbangkan kembali susunan neurotransmitter yang ada di otak tadi. Itu teman-teman. Jadi kalau misalnya terlalu banyak itu juga nggak bagus, terlalu sedikit juga nggak bagus. Sebenarnya terlalu sedikit neurotransmitternya berapa serotonin itu kalau terlalu sedikit bisa depresi. Kalau terlalu banyak neurotransmitter yang terpakai bisa menyebabkan kepribadian. Nah itu juga nggak bagus. Makanya fungsinya obat untuk menstabilkan susunannya agar baik. Jadi itu isinya psikofarmakologi secara singkatnya. Nah ini kelihatan ya teman-teman ya, ini pertemuan ke-7 kan kelihatan ya. Oke, kalau ini yang ini sebenarnya saya bagi dua sih. Ini tadi sudah dibahas secara singkat terkait obat psikotropika. Jadi memang obat psikotropika ini obat yang bekerja secara selektif pada susunan saraf pusat dan mempunyai efek utama terhadap aktivitas mental dan perilaku. Jadi memang misalnya dengan obat-obatan ini untuk menstabilkan susunan neurotransmitter yang terlalu banyak atau sedikit itu menstabilkan kembali ya memang efeknya itu membuat aktivitas mental dan perilaku itu menjadi lebih baik dengan bantuan tetap diiringi dengan psikoterapi teman-teman. Jadi nggak cuma minum obat doang, tapi juga dengan bantuan terapi. Nah, obat psikoterapika ini digunakan untuk gangguan psikiatri ini sama. Gangguan psikiatri atau gangguan psikologis atau psikopatologis itu sama intinya. Ini cuma ini sebutan bagi teman-teman yang berat psikiatri. Kan kalau teman-teman masuk rumah sakit kan ada namanya polipsikiatri ya. Nah, samaan di Jakarta medis kedokteran. Nah, obat-obat psikotropika ini berbeda dengan obat narkotika. Nah, jadi intinya kalian jangan coba-coba menggunakan hal tersebut, baik obat psikotropika ataupun obat narkotika. Sama-sama jangan bermudah-mudahan untuk mengkonsumsi obat-obatan tersebut karena memang itu nggak baik ya, nggak ada manfaat. Karena memang ini diperuntukkan bagi orang-orang yang mengalami kondisi tertentu, kayak gitu. Nanti ini bisa baca sendiri.
Intinya seperti itu. Ini kan nih tujuannya psikoterapi tetap dan bisa disebutkan. Nah, ini bisa dibaca sendiri ya. Intinya seperti itu. Jadi nama-nama ini efek-efek samping dari obat-obatan. Ada di buku nih. Saya kalau teman-teman nanya ini apa? Ini salah satu buku yang saya gunakan ini. Bentar ya, saya start dulu. Salah satu buku yang saya gunakan ini buku ini. Ada buku yang lain, tapi salah satunya buku ini. Ini yang saya masukkan ini dari buku ini, dari buku yang biru. Nanti ya, itu aja. Ini saya pertemuan ke 1 sampai ke 7 dulu ya teman-teman, karena intinya seperti itu. Kalau untuk materi-materi yang setelah UTS itu bisa lah, insya Allah bisa dibahas. Nanti kalau ada waktu lagi nanti saya akan adakan sebenarnya, tapi intinya lebih ke sifatnya itu lebih asesmen gitu. Asesmen, psikoterapi, penelitian dalam psikologi klinis, isinya seperti itu. Tadi salah satu bukunya itu, ini buku psikologi klinis. Suprapti Slamet Marmo Markam, warna biru. Jadi keluarnya Universitas ini UI Press dari UI. Warna biru pengantar psikologi klinis, salah satu bukunya itu. Warna biru pengantar psikologi klinis, salah satunya itu. Buku yang lain psikologi klinis, pengantar psikologi klinis, Profesor Sutarjo. Itu ya teman-teman ya. Banyak kok. Kalian kalau main-main ke toko buku banyak. Ataupun cari di Shopee, mau lihat-lihat boleh. Googling di Google kan. Kalau untuk terkait jurnal referensi, saya nggak menyentuhkan. Jadi teman-teman bisa cari tuh di link apa namanya open access-nya jurnal-jurnal yang bisa didapatkan. Itu ya teman-teman ya. Ada lagi. Oh iya, tadi ada yang menanyakan terkait UAS. Saya bahas sedikit ya. Ini tadi Mas Ismail itu siapa ya? Ini silakan cari 3 kasus terkait permasalahan psikologis sekitar Anda, lalu tentukan masing-masing dari kasus tersebut A, B, C, D, E. Ini kalau cari 3 kasusnya ini, saran saya nggak usah yang terlalu berat. Saya mau cari kasus depresi, nggak usah kayak gitu, nggak usah berat-berat. Maaf Bu, izin konfirmasi soal segmen. Ya, soal segmennya ada 13. Dari video pertama sampai video ke berapa tuh? Ke-7. Nah, untuk kemarin kan video ke-7 itu terima kasih juga buat Mas Albar ya diingatkan video ke-7 itu ya. Nggak kelihatan soalnya ya. Saya cek sendiri di video ini itu memang nggak tampak. Kemarin saya sudah menghubungi tim editor memberitahu Mas edit editor ini sih ada soalnya gitu. Jadi teman-teman, jadi saya mengarahkan teman-teman bisa lihat soalnya di C5 pada akhirnya saya cantumkan segmennya juga gitu. Hari di pertemuan ke-8 tadi ada yang juga ya itu bisa dilihat soalnya, tapi harapan saya tetap kalian membaca ya. Oke, saya balik lagi di materi ini ya, yang psikologi klinis ini cari 3 kasus permasalahan psikologi sekitar Anda. Ini cara saya nggak usah berat-berat. Jadi saya ingin kalian belajar untuk mencari kasus permasalahan psikologi. Jadi nggak perlu yang berat-berat gitu. Misalnya kecemasan nggak apa-apa, kecemasan atau permasalahan nggak harus yang permasalahan ini teman-teman ya, nggak harus permasalahan yang sudah tegak gangguan tertentu. Jadi permasalahan misalnya permasalahan belajar misalnya, atau dia suka prokrastinasi atau apa itu nggak apa-apa, tapi selama itu mengganggu permasalahan psikologisnya loh, yang maksudnya berefek pada mentalnya, berefek pada perilakunya gitu. Jadi dia overthinking nggak apa-apa diangkat, terkait overthinking nggak apa-apa, ataupun dia prokrastinasi nggak apa-apa. Dari permasalahan itu
Kalian jelaskan dia mengalami masalah apa. Oh, dia overthinking. Overthinkingnya penyebabnya apa? Terus analisa, misalnya analisa masalah yang kalian jelaskan tadi. Misalnya overthinking, kalian mau pakai pendekatan pendekatan apa dari 4 pendekatan tadi? Kalian jelaskan. Jelaskan mau pakai pendekatan ini, jelaskan. Jelaskan itu hasilnya seperti apa. Lalu simpulkan inti dari yang kalian jelaskan dari analisa kalian tadi itu apa. Untuk kesimpulannya bisa dibuat poin-poin. Lalu lampirkan foto-foto kegiatan Anda. Ya, dilampirkan aja di Word-nya tadi di Word-nya. Kalian tempel-tempel, masukkan gambar di Word-nya. Udah gitu ada. Gampang toh? Gak susah. Ada yang tanyakan terkait soal UAS-nya? Halo, teman-teman? Ada yang tanyakan? Halo? Ini harus lewat wawancara Bu menyinggung ada lamar. Iya Bu, ya iya lu buat wawancara. Ada kalian mencari permasalahan ini, tahu penyebabnya gimana kalau nggak wawancara? Ada wawancaranya. Nanti terkait form konsennya, ini bisa saya kasihkan dan menyusul ya. Jadi intinya saat cari 3 kasus ini nggak perlu yang berat-berat ya saya. Cari kasus permasalahan psikologis. Wah ini nanti depresi, ya, bipolar, jangan kayak gitu kalau susah nanti. Berat, jadi cari yang simpel-simpel aja. Via telepon Ibu, bisa, cuma lebih bagus kalau ketemu langsung. Wawancara langsung, face to face. Itu ya. Ada lagi? Ibu, Ah, Ibu gimana? izin bertanya, Bu. Ya, Ini berarti yang UAS itu dengan 3 orang yang berbeda berarti ya? ya, 3 orang berbeda, kasusnya berbeda. Dan harus ada dokumentasinya tiga-tiganya. Betul. Jadi setiap kasus ada dokumentasi. Karena saya ingin tahu tuh benar atau tidak. Tapi Baik, ya itu baik, tadi Dok. saya bilang, permasalahannya nggak usah berat-berat. Ya, saya nggak memberatkan mahasiswa. Yang penting kalian nangkap apa yang saya minta, kalian bisa mengerjakan, bisa menganalisa, lalu mengaplikasikan dalam bentuk praktik. Maksudnya Ibu, ngobrol, Ibu, wawancara sama kalau membuat misalnya laporan. yang kita wawancarai berkeberatan untuk diambil dokumentasinya bagaimana? Di serong mbak, nggak perlu ditunjukkan wajahnya, jadi nanti sama saya nggak perlu ditunjukkan wajah, Oke, jadi dikomunikasikan nanti misalnya oh mbaknya menghadap kemana atau nanti mukanya di oke, stop nggak baik, apa-apa, tapi yang penting baik. nanti ada lembar informasi. Oke, baik. Terima kasih, Bu. Oh iya, ini bagi yang menggunakan Sevima ini kan menggunakan Sevima ini bisa langsung di-upload ya, di-upload di Sevimanya kan. Kalau di AI kan menggunakan dilampirkan kan program yang saya lampirkan di AI, ya kan? Kan ada tuh untuk soal UTS sama soal UAS itu kan ada di drive-nya masing-masing kan, ada link di drive-nya masing-masing kan. Itu nanti dimasukkan di situ. Paham ya? Bagi Ya, pengguna AI paham. dan Ada, Bu. proses ya kan? Nah, Ya, Bu. nanti dikumpulnya di mana Bu? Nanti sebelum kalian tanya itu saya jelaskan. Jadi dikumpulkan kalau di AI di link yang masing-masing itu kalian upload di link di drive yang sudah saya sertakan. Lalu kalau di Sentima tinggal di-upload aja di upload di bagian UTS-nya UTS di bagian UAS-nya di UAS. Jadi jangan kembali ya teman-teman ya. Soalnya ini ada pengalaman semester 2 itu angkatan kalian ya, mata kuliah apa ya? Cerdas psikologi. Nah, Personality. Nah, itu tuh ada. Jadi teman kalian itu salah memasukkan, saya juga saya masukkan UAS. Saya nggak bisa nolong. Pada akhirnya saya nggak bisa nolong, tapi saya ngomong sama yang bersangkutan, tolong diperbaiki kembali karena memang salah penempatan. Akhirnya ya waktu UTS itu, tapi dia itu kayaknya double di UTS dia masukkan di UTS, tapi yang jawab soal UAS dia memasukkan jawaban UTS. Ya itu karena kan kesalahan pribadi tuh. Ini kan saya nggak bisa bantu, akhirnya ya nilainya jatuh di UAS-nya karena UAS-nya nggak sesuai. Dia UAS-nya mengerjakan soal UTS, padahal dia sebenarnya sudah ngerti UTS. Saya bilang
Jadi tolong hati-hati teman-teman. Pastikan kerjakan soal UTS dan diletakkan di link UTS. Kerjakan soal UAS yang dikerjakan di link UAS. Dikumpulkan di link UAS atau di-upload di bagian yang UAS. Hati-hati saat proses penguploadan, dicek kembali. Soalnya dokumennya dicek ini UTS atau UAS. Mengumpulkannya di tempat yang benar. Ya. Apalagi? Lagi teman-teman? Sudah 5:30 di sini. Gila ya saya. Gimana teman-teman? Iya, sudah Bu, Sudah kayaknya ya? cukup. Iya. Ya, sudah paham ya dari apa? Pengobatan dosis sebenarnya begini. Oke. Ya, nanti coba sih langsung. Ya, buat UTS sama UAS ya. Oke, sama inform konsennya diingatkan. Berarti saya punya utang kalian format UTS, format UAS sama inform konsen. Oke. Oke. Dan ini ya, teman-teman buat mengerjakan soal UTS dan UAS, tolong jangan copy kerjakan sendiri. Ini sifatnya individual ya teman-teman ya, bukan kelompok ya. Ini mengerjakannya individu dengan kewajiban. Ya teman-teman ya, jangan asal kopas-kopas. Kalau misalnya mau kopas itu masih di bagian kalau masukkan unsur teori itu masih nggak apa-apa. Tapi ya tolong ditata kalimatnya. Tapi kalau untuk proses analisa dan sebagainya, tadi dikerjakan sendiri, ditata dengan kapan ada Zoom lagi nanti gitu ya. Oh iya teman-teman, ini kemarin kan ada teman kalian gitu ya yang meminta untuk Zoom setiap minggunya gitu ya. Bahasanya seperti itu reguler ya setiap minggunya. Nah, kemarin itu sudah saya sampaikan. Saya kalau sampaikan ke Kaprodi dan juga Kaprodi sudah menyampaikan ke waktu rapat itu. Nah, tapi mohon maaf kalau untuk Zoom rutin setiap minggu itu tidak bisa. Jadi seperti regular itu setiap minggu itu nggak bisa. Karena memang sifat pembelajaran kita itu kan digital ya. Kalau yang ada Zoom setiap minggu itu kan regular, jadi sifatnya tidak tidak seperti konsep pembelajaran di Wiki. Jadi kalau ada Zoom-nya mungkin tidak setiap minggu. Jadi mungkin bisa diakali 2 minggu sekali atau 3 minggu sekali gitu, tapi tidak reguler yang setiap minggu gitu. Itu yang teman-teman harap dimaklumi. Tapi memang nanti kalau misalnya ada apa bisa dikomunikasikan kembali. Tapi intinya tidak bisa kalau Zoom yang setiap hari atau setiap minggu. Karena memang kondisi kita asinkronus bukan sinkronus yang saya kayak kuliah zaman COVID itu yang belajarnya setiap hari gitu ada Zoom-nya. Konsep pembelajarannya agak berbeda. Tapi kalau untuk pendalaman seperti ini, yang waktunya misalnya, 2 minggu sekali, atau sebulan 2 kali, ya itu masih nggak apa-apa lah. Sebagai proses pendalaman. Sebulan sekali, sebulan sekali. Itu ya, semoga menjawab. Ya, sudah tidak resah lagi terhadap skill klinis dari kemarin. Kayaknya bingung, Bu, mau di berapa lama materinya. Sudah saya jelaskan, semoga memahami ya teman-teman ya, waktunya singkat, saya tadi langsung paparkan untuk ada gambaran lebih enak. Oke, gitu aja. Ada pertanyaan lagi terkait materi ataupun tugasnya? Kalau nggak ada, saya anggap aman ya. Soalnya besok saya mau Zoom juga sama siswa semester 2, mau Zoom. Udah ya teman-teman, sudah paham? Kalau sudah nggak ada yang bersuara, saya ini tadi sudah direcord kan ya, nanti minta tolong recordnya diberikan ke saya ya. Tadi Mas Albert atau Mas Kurniadi gitu. Nanti saya minta linknya ya. Link Zoom. Oh ya, oke, terima kasih teman-teman. Akhirul kalam, terima kasih atas kehadirannya gitu ya. Semoga benar-benar bermanfaat dan membantu teman-teman dalam proses pengerjaan tugas-tugasnya UTS UAS-nya pada mata kuliah psikologi klinis. Tapi intinya jangan menyerah ya, kesulitan yang kalian lakukan. Coba dimaksimalkan dengan baik gitu ya. Bagi teman-teman yang nggak bisa hadir, bisa di-share
bisa di-share, dibagi gitu ya pemahamannya yang didapatkan pada sore hari ini pada teman-teman yang belum hadir gitu ya. Terima kasih. Saya mohon maaf kalau ada salah-salah kata, misalnya kecepatan atau ada yang buat bingung dan sebagainya, mohon maaf. Jadi biar waktu juga biar bisa mendapatkan 7 PPT sekaligus di pertemuan Zoom yang pertama ini. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.